Mereka berdua terpental ke arah yang berlawanan dan menabrak pohon yang berbeda. Tubuh Banu Rasmi langsung ambruk tatkala punggungnya menabrak pohon tersebut. Sedangkan Baron, hal yang aneh kembali terjadi. Tubuhnya menghilang tatkala kabut hitam mulai menutupinya. Ternyata yang dilawan Banu Rasmi adalah pecahan sukmo yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Baron yang asli. Tidak mungkin, ajian pecah sukmo. Sementara itu, tengah malam telah terlewati. Kimbol terus berlari untuk mencari jalan keluar selanjutnya. Banu Rasmi, apakah dia akan selamat? Kimbol masih memikirkan nasib dari Banu Rasmi di sela-sela kegentingan yang sudah terjadi. Baginya, siapapun orang yang sudah memberikan keselamatan kepadanya, dia adalah orang yang patut untuk dikhawatirkan. Saat Kimbol sedang mencari jalan keluar, dia melihat ada seekor kera kecil yang melesat cepat dari arah depannya. Kimbol mendadak berhenti dan menarik pusaka keranggeng sukmo dari sarung pusakanya. Musuh. Kimbol terkejut saat mendapati seekor kera kecil dengan buntut yang panjang sedang menggantung di pepohonan. Wirangon, ucap Kimbol yang mencoba untuk berkomunikasi terhadap Wirangon. Apakah kera itu adalah perwujudan dari Raden Angkoro? Wirangon mencoba untuk merasakan energi dari kera tersebut. Jika memang itu adalah perwujudan dari Raden Angkoro, tentu saja akan lebih mudah dikenali olehnya. Dia bukan Raden Angkoro. Energinya sangat berbeda. Namun, kera ini tampaknya adalah sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk? Energi Raden Angkoro selalu memancarkan rasa ketakutan dalam diri. Namun kera ini bukanlah yang demikian. Setelah Wirangon mengatakan hal demikian, tiba-tiba pangawaruh Kimbol kembali aktif. Kepalaku. Kimbol kembali mendapatkan sebuah penglihatan dari pangawaruhnya. Ia mendapati keempat orang pendekar yang sedang bertarung melawan pecahan sukmo lain milik Baron. Mereka, keempat pendekar dari barat. Teriak Kimbol setelah pangawaruh itu memberikan sebuah gambaran kepadanya. Bersamaan dengan itu, kera kecil berekor panjang seperti memberikan sebuah petunjuk jalan dengan mengarahkannya ke sebuah tempat. Hati Kimbol benar-benar bahagia. Sebentar lagi dia akan bertemu dengan orang-orang hebat yang akan membantunya untuk mengalahkan Raden Sengkuni. Tunggu aku teman-teman, ucap Kimbol sembari berjalan. Sementara itu, di sebuah tempat di dalam hutan, Kimbol terkejut saat dirinya melihat banyak orang-orang yang tidak dia kenali sedang menghadapi pecahan sukmo dari Baron. Apakah orang-orang ini yang ada di dalam pangawaruhku? Apakah mereka berasal dari darah ningrat? Mengapa pakaian mereka tidak seperti pakaianku yang mengenakan pakaian ningrat? Kimbol sedikit kebingungan ketika mendapati orang-orang yang bahkan secara pakaian tidak seperti dirinya yang sangat rapih, layaknya seorang ningrat. Orang-orang yang ada di hadapannya seperti orang biasa atau masyarakat pada umumnya. Saat Kimbol sedang dalam keadaan yang membingungkan, salah satu dari mereka langsung melihat Kimbol bersama dengan Kliwon. Siapa itu? Tanya salah satu dari mereka yang belum Kimbol ketahui namanya. Apa ini? Kalian melawan ini semua? Ucap Kimbol yang tak percaya dengan apa yang ia lihat. Salah satu dari mereka pun menjemput Kimbol dan membawanya ke dekat mereka untuk melindunginya. Perkenalkan, namaku Cahyo. Jangan jauh-jauh dari kami, ucap seorang pemuda yang bernama Cahyo itu. Kalau Kliwon membawamu, seharusnya kamu punya cara untuk membantu kami mengalahkan mereka kan? Tanya seorang pria yang sedikit memiliki logat yang agak berbeda. Kimbol mulai mengatur nafasnya. Ia masih mencoba mencerna pertanyaan dari pemuda itu. Benar, aku dibawa olehnya, jawab Kimbol dengan canggung. Pemuda dengan logat aneh itu mendekati Kimbol. Ia kemudian merangkul Kimbol dan mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku adalah Gama, ucap seorang pemuda yang menamakan diri sebagai Gama.
Kimball masih belum berani mengatakan namanya. Kali ini fokusnya tertuju kepada pecahan sukma dari Baron yang sudah berada di hadapannya. Setelah pecahan sukma yang dibunuh Kang Sukri, masih ada pecahan sukma dari sosok Baron sebanyak ini, ucap Kimball dengan panik. Tenang, jangan panik. Tenangkan dirimu dulu. Siapa namamu? Tanya seorang pemuda lainnya yang berusaha menenangkan pemuda itu. Kimball kembali menarik nafas singkat dan mencoba menjawab pertanyaan dari pemuda yang belum menyebutkan namanya. Kimball, balasnya singkat. Mas Kimball, aku Danan. Pertama-tama, kau berasal dari mana? Mengapa pakaianmu seperti pakaian zaman kerajaan? Apakah kau berasal dari sebuah kerajaan? Tanya Danan. Namaku adalah Raden Rahardian Artonegoro. Aku berasal dari Trah Argoyo. Aku memiliki keturunan ningrat, ucap Kimball. Pantas saja pakaianmu seperti ini. Aku tidak salah menilai jika kau berasal dari anak kerajaan. Ngomong-ngomong Mas, jika Mas dibawa oleh Kliwon ke sini, apa Mas Kimball memiliki ilmu atau informasi untuk setidaknya menghentikan serangan ini? Tanya Danan. Kimball berpikir sejenak. Sepertinya ia memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Ia menatap ke arah mereka, seolah meyakinkan diri, apakah kami dapat dipercaya? Satu-satunya cara adalah mencari tubuh asli Baron, balas Kimball. Itu juga yang sedang kami lakukan dari tadi, kata Cahyo sedikit tidak sabar. Namun ucapan itu ternyata berbuah sebuah sepatu melayang ke arah Cahyo yang dilemparkan oleh Danan. Menengosek Jul. Kenom neh, ucap Cahyo yang akhirnya memilih untuk diam dan menyerahkan komunikasi pada Kimball itu pada Danan. Kimball tersenyum melihat tingkah lucu mereka. Dia kemudian teringat akan perkataan Kang Sukri yang memberikan sebuah penjelasan akan orang-orang yang bukan ningrat yang memiliki kemampuan yang setara dengan orang-orang ningrat. Apa ada cara untuk menemukan tubuh aslinya? Danan kembali menyambung perbincangannya dengan Kimball. Mungkin aku bisa membantu. Ada sebuah ilmu yang diturunkan kepadaku. Sebuah ilmu yang diincar oleh tuan dari sosok bernama Baron itu. Ilmu itu bernama ilmu Pangawruh. Kimball menjelaskan bahwa ia bisa mencari keberadaan tubuh asli Baron dengan ilmunya yang mampu menerawang beberapa saat ke depan. Mereka pun akhirnya sepakat untuk memberikan ruang pada Kimball dan melindunginya dari serangan pecahan sukma Baron. Akhirnya, raja terakhir sudah datang, ucap salah satu dari mereka. Kata-kata penyemangat itu ternyata hanyalah sebuah ocehan belaka dari pendengaran Baron. Ia sama sekali tidak menurunkan kerendahan hatinya dan memilih untuk menyombongkan diri di hadapan mereka. Percuma, Raden Sengguni akan segera menemukanmu, ucap pecahan sukma Baron. Ilmu itu adalah haknya. Ia akan menjadi yang terkuat di antara Trah Ningrat setelah mendapatkan Pangawruh dan segera menghabisi kalian. Pengecut sepertimu tak akan bisa berbuat apa-apa. Pecahan sukma Baron terus mengancam Kimball yang sepertinya memiliki peran besar dalam tragedi ini. Berisik! Teriak Cahyo yang menghantam pecahan sukma Baron yang mencoba mengganggu Kimball. Kimball terlihat kesakitan. Ia memegangi kepalanya, namun sebelum kami menghampirinya, ia membuka matanya dan bernafas dengan terengah-engah. Ketemu, ucap Kimball. Di mana? Danan bergegas menggali informasi dari Kimball. Kira-kira 1 kilometer di tengah hutan, tapi dia dijaga oleh puluhan, bahkan ratusan pecahan sukmanya. Kita ke sana, kami akan melindungimu dari mereka, kata Gama. Kimball bersama dengan yang lainnya berlari menuju arah yang ditunjukkan oleh Pangawruh. Ia menuntun mereka semua untuk masuk ke hutan yang semakin dalam dan semakin gelap. Walau berlari sekuat tenaga, pecahan sukma Baron masih dengan mudah mengejar. Dan yang diincari saat ini bukan lagi mereka, melainkan Kimball. Jangan lengah, teriak Danan yang memimpin di depan. Kalau kalian bisa menahan semua pecahan sukma Baron, mungkin aku bisa membunuh tubuh aslinya, ucap Kimball. Mas Kimball serius? Mas Kimball memiliki kekuatan untuk itu? Tanya Gama. Sembari berlari, Kimball mengeluarkan sebuah pisau dengan ukiran berbentuk ular. Tepat ketika pisau itu menunjukkan wujudnya, Wonosuro merasa sesuatu sama seperti Danan yang menoleh. Pusaka apa itu?
Tanya Danan. Ini pusaka kerangkeng sukmo. Dengan ini, aku bisa menyegel sukma Baron. Terlebih saat memecah sukma sebanyak ini, ia pasti sedang dalam posisi yang mudah untuk diserang. Jelas Kimpul? Benar, sesuai ucapan Kimpul. Mereka tiba di salah satu bagian hutan yang sudah dikepung dengan ratusan sosok yang sama. Cahyo menoleh ke arah Kimpul yang terdiam tanpa bergerak. Ada apa? Tanya Cahyo. Tidak mungkin, batu itu. Kimpul menatap batu gunung sebesar 2 kali manusia biasa di hadapannya. Batu itu kenapa? Tidak mungkin menghancurkan batu itu dengan tangan kosong. Wujud asli Baron bersembunyi di dalam. Priak! Dalam sekejap batu itu hancur dengan pukulan Cahyo dan seorang pria yang disebut sebagai Mamang Gondrong. Kimpul benar-benar terkejut dengan kemampuan mereka. Kalian ini sebenarnya siapa? Ucap Kimpul kaget. Tapi benar ucapan Kimpul. Batu itu rupanya adalah sebuah pintu goa. Hancurnya batu itu membuat pecahan sukma Baron semakin menggila. Pecahan sukma Baron lolos dan mendekat ke arah Kimpul. Namun keris Danan sudah melayang dan menembus wajahnya lebih dulu. Kimpul, selesaikan! Teriak Danan. Kimpul menoleh dan mengangguk. Ia masuk ke dalam goa itu seorang diri dengan menggenggam pisau pusaka di tangannya. Baru saja Kimpul masuk bergerak beberapa langkah, tiba-tiba sebagian pecahan sukma Baron menghilang secara perlahan bersamaan. Kau akan mati lebih dulu. Senyum tubuh asli Baron. Cahyo menoleh dan tanpa sadar, ada satu pecahan sukma Baron di sudut goa yang menghunuskan pisaunya ke arah Kimpul. Awas! Teriak Cahyo. Dengan cepat Cahyo menyilangkan tangannya dan menahan tusukan pisau itu hingga menembus pergelangan tangan Danan. Mas Cahyo! Sementara itu, tubuh asli Baron berdiri dari posisi meditasinya dengan wajah geram. Kimpul, sekarang! Teriak Danan. Kimpul membuka sarung pusaka kerangkeng sukmo sembari membacakan sebuah mantra. Atas nama pusaka kerangkeng sukmo, aku perintahkan kepadamu untuk mengikat sukma yang hitam dan jiwa yang kotor. Kerangkeng sukmo! Teriak Kimpul. Jelep! Pusaka kerangkeng sukmo menusuk tepat di bagian dada Baron. Bersamaan dengan itu, sukma Baron terserap ke dalam pusaka kerangkeng sukmo. Tuanku akan membalas kematianku dan menjadi penguasa tahta ini. Kalian akan mati dengan rasa sakit yang tak pernah kalian bayangkan. Ucap Baron sebelum akhirnya terjatuh dan sukmanya terperangkap bersama pusaka Kimpul. Kimpul kembali menyarungkan kembali pusakanya. Ia kemudian berlari ke arah Danan yang sedang menahan sakit di bagian tangannya. Mas Cahyo enggak apa-apa? Aku enggak apa-apa, Pul. Kimpul membantu Danan berjalan keluar. Sedangkan seorang pemuda yang bernama Budi, ia tak berbicara apapun dan terbaring begitu saja di tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Sementara Gama bertatapan dengan seekor kucing hitam dan mengizinkannya untuk kembali. Sosok makhluk kucing hutan raksasa itu, atau yang disebut Meong Hideng, berubah menjadi sosok kucing hitam lemah yang berjalan dengan pincang. Siapa sangka wujud aslinya adalah makhluk yang mengerikan. Sepertinya ada yang membedakan pusaka itu dengan pisau pada umumnya. Tanya Danan. Ini pusaka yang dipercayakan padaku. Aku tidak harus bertarung dengan sengit bila menggunakan pusaka ini. Dengan sekali goresan, pusaka ini dapat menyegel sukma seseorang. Jelas Kimpul. Mereka pun menatap pusaka kerangkeng sukmo milik Kimpul dengan penuh penasaran. Mereka juga membayangkan bila Kimpul menguasai pangawaruhnya dan memanfaatkannya untuk menghadapi musuhnya dengan kerangkeng sukmo, ia akan sulit untuk dikalahkan. Ayo kita Danan mengajak kami untuk meninggalkan hutan ini. Tapi ada yang aneh, Danan tidak bisa meninggalkan posisinya. Siapa kau? Budi menyadari sesuatu dan berteriak, namun sayangnya tubuhnya seolah tertahan dan tidak mampu untuk berdiri. Dari salah satu pohon berdiri seorang lagi yang mengenakan topeng hitam. Kali ini tidak hanya sebelah, ia mengenakan topeng hitam yang utuh. Sial, itu Keling, gumam Kimpul. Siapa dia? Tanya Cahyo. Tuan dari Baron, tangan kanan Raden Sengkunia mengincarku. Ilmu waringin sukmo yang ia miliki, yang mengikat sukma kita hingga tidak bisa bergerak seperti sekarang. Aku akan menghabisi kalian nanti.
Sosok yang disebut dengan nama Keling itu masuk ke gua di mana jasad Baron berada. Ia hanya mengambil topengnya dan membuangnya di luar goa. Raden Rahardian, sang Raden muda pengecut yang bersembunyi dari desa ke desa. Aku tidak lagi dapat menarik ilmu ajian pecah sukmo dari tubuh Baron. Pasti ini ulah pusakamu kan? Ucap Keling pada Kimpul. Bukan urusanmu, teriak Kimpul. Memang bukan, karena sekarang kau akan mati bersama mereka, ancam Keling. Jangan, teriak Cahyo yang berusaha mengamuk. Namun sepertinya kekuatan dari hutan ini juga memperkuat ajian Waringin Sukmo milik Keling. Sebelum sempat melukai Kimpul, tiba-tiba sebuah keris muncul dari tanah bersama seseorang yang menggenggamnya. Sebuah goresan terbentuk di tubuh Keling dan membuat kami terlepas dari ilmunya. Kalau hutan ini memperkuat ajian kalian, seharusnya hutan ini juga memperkuat ajian Rogo Sukmoku, ucap Danan yang memaksakan dirinya menghadapi Keling. Kimpul benar-benar terkejut melihat kemampuan dari Danan yang sangat luar biasa. Keling menatap mereka semua dan melompat mundur. Dengar Raden muda, kau tidak akan bisa selamat dari tuanku Raden Sengkuni. Akan ada waktunya kita akan berhadapan lagi. Dan saat itu akan kupastikan setiap bagian tubuhmu akan terpisah dengan begitu menyakitkan, ancam Keling yang mencoba membuat Kimpul gentar. Kimpul maju dengan tatapan yang penuh keyakinan. Pangawaruhku menjadi kenyataan. Mereka semua adalah pendekar yang diramalkan untuk menghabisi kekejian Raden Sengkuni dan antek-anteknya. Buat apa aku takut dengan ancamanmu? Teriak Kimpul. Gama menggenggam erat bahu Kimpul memberinya semangat. Sementara Keling memutuskan untuk menghilang kembali bersama kegelapan malam. Sepertinya pertarungan ini baru permulaan, kata Danan. Gama mengangguk setuju. Sekarang sebaiknya kita keluar dari hutan ini dan cari tempat yang nyaman untuk Mas Kimpul atau Raden Rahardian. Sang Raden muda ini menceritakan semuanya, ucapnya. Baik. Sementara itu di Siti Kawaruhan, lunglai langkah Kimpul menyusuri jalan untuk bisa keluar dari hutan Rowo Sukmo. Sesekali dia harus terhenti sembari menghela nafas panjangnya. Pertarungan yang baru terjadi memakan energi yang banyak untuk Kimpul. Apalagi saat dirinya berhasil mengkerangkeng tubuh Baron dengan pusaka kerangkeng Sukmo. Seakan-akan kedua tangannya seperti mati rasa. Apakah ini dampak yang aku rasakan ketika menggunakan kerangkeng Sukmo? Jika aku tidak melatihnya, bisa-bisa tubuhku akan remuk. Tapi tetap saja hati Kimpul belum menemui kepuasan. Nafsunya masih terarah kepada Raden Sengkuni yang belum menambahkan batang hidungnya sedari tadi. Gemuruh di dada Kimpul seketika berjalan. Amarahnya melambung tinggi sampai ke ubun-ubun. Sudah pasti, tetapi Kimpul mawas diri untuk menahannya, ketimbang mati konyol bila ia gelisah. Raden Sengkuni, sangat banyak sekali beban yang aku pegang sekarang. Entah mengapa, orang-orang yang berurusan dengannya seakan-akan membawakan rasa sakit yang sangat pedih. Aku belum merasakan ketenangan sebelum melihat kepalanya terpenggal seperti penjagal yang memenggal kepala para tawanan. Kimpul kembali bangkit. Ia kemudian mengikuti langkah para pendekar dari barat yang mengarah kepada sebuah tempat di luaran hutan. Sampai akhirnya, ketika mereka berhasil keluar hutan, dari kejauhan terlihat sebuah gubuk kecil yang menjajakan aneka macam makanan dan minuman. Kimpul pun duduk di dekat Danan. Mas Kimpul, benar ya namanya? Tanya Gama. Benar, tapi dengan kondisi sekarang sepertinya tidak ada gunanya lagi saya menyembunyikan identitas saya. Seperti yang kalian dengar dari Baron dan Keling, saya merupakan salah satu keturunan dari Trah Argoyo dan dikenal dengan nama Raden Rahardian Artonggoro. Nama Kimpul adalah nama yang saya pilih untuk bersembunyi dari Raden Sengkuni dan anak buahnya, jelas Kimpul. Kimpul bercerita bahwa ia memiliki sebuah kelebihan yang diincar Raden Sengkuni, sebuah ilmu yang disebut dengan nama Pangawaruhan, di mana seharusnya ia bisa mendapatkan penglihatan dari masa depan. Untuk saat ini, Kimpul belum menguasai sepenuhnya Pangawaruhan miliknya. Namun, bila Raden Sengkuni bisa merebutnya, ia akan bisa menggunakan ilmu itu sepenuhnya dan menjadi yang terkuat di antara seluruh Trah Ningrat. Pangawaruhan ini sendiri
bisa melihat masa lalu yang sudah terjadi. Namun karena aku belum bisa menyempurnakan dan mengendalikan kemampuan ini, jadi kemampuan ini akan muncul secara tiba-tiba di dalam kondisi, waktu, dan tempat yang tidak bisa ditentukan. Jelas Kimball sembari menatap satu persatu para pendekar dari barat tersebut. Kimball melarikan diri dari desa ke desa dan bersembunyi di Siti Pangaliran. Sementara sembari mencari Kimball, Raden Sengkuni menguatkan pasukannya dengan mencari tumbal dari desa-desa yang ia singgahi. Bayangkan saja, dengan kekuatannya yang sekarang dan kemampuan membaca apa yang musuhnya lakukan beberapa saat ke depan, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Ia akan menguasai tahta tunggal itu seorang diri. Jelas Kimball. Kimball menceritakan dengan jelas terkait dengan seseorang yang sangat ditakutinya, yaitu Raden Sengkuni. Dia juga memberitahu hal lain terkait bencana yang terjadi di desa-desa lainnya. Desa pelarianku bernama Desa Gelowo. Desa itu menjadi pusat serangan Jengges. Desa itu juga adalah desa kelahiran salah satu abdi dari kakekku yang bernama Kang Sukri. Sebelum aku keluar dari Desa Gelowo, aku bertemu dengan Baron. Namun Kang Sukri yang saat itu melawan pecahan Sukmo dari Baron, dia akhirnya tumbang. Sampai saat ini aku belum mendengar lagi kabarnya. Kimball mencoba untuk menenangkan diri, walau emosi dalam diri terus memuncak. Dia tidak ingin memperlihatkan segala amarah dan bencinya terhadap Raden Sengkuni. Andaikan saja, ucap Kimball dengan pelan. Andaikan saja aku bisa menguasai pengaruhan ini, pasti aku bisa menyelamatkan orang-orang terdekatku. Namun aku hanyalah seorang ningrat yang lemah. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan orang-orang terdekatku dari serangan Raden Sengkuni beserta para sekutunya. Kimball kembali meluapkan rasa bersalah dan rendah dirinya di hadapan keempat pendekar dari barat. Entah mengapa, rasa nyaman begitu hadir tatkala Kimball menceritakan segala beban yang selama ini ia pendam sebelumnya. Sementara itu suara sendok yang mengaduk kopi mulai terhenti bersama langkah Mbah Jajang yang mendekat menghantar kopi. Cukup lama ia membuatkan kopi untuk kami semua. Entah karena dia ikut mendengarkan perbincangan kami atau ia tidak mau memotong obrolan kami. Mangga diminum, ucapnya ramah. Kimball mengambil satu gelas kopi yang masih hangat. Tidak lupa, ia mencuri pandang ke arah Mbah Jajang. Dan benar saja, Mbah Jajang membalasnya dengan senyuman. Tampaknya, Mbah Jajang mengetahui sebuah rahasia tatkala Kimball menceritakan Raden Sengkuni dengan gamblangnya. Mbah Jajang, memangnya ngebuka warung di sini rame, Bah? Tanya Danan iseng. Rezeki mah sudah ada yang ngatur, Mas. Balasnya santai. Ucapan itu tidak menjawab maksud Danan yang mulai membuka obrolan dengan pertanyaan itu. Kimball sendiri memiliki pikiran yang sama seperti Danan. Jika memang hutan itu disebut sebagai hutan kematian, mengapa Mbah Jajang tidak takut akan mara bahaya yang terkandung di dalamnya? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang diketahui oleh Mbah Jajang terkait dengan hutan kematian tersebut? Maksudnya, Alas Rawa Sukmo kan hutan berbahaya. Kenapa Mbah Jajang tetap membuka warung di sini? Tanya Danan. Dari luar jendela Cahyo sedikit memberi isyarat pada Danan. Kimball menyaksikan hal itu. Sepertinya ada isyarat tertentu yang memang hanya dipahami oleh Danan dan juga Cahyo. Mbah Jajang akhirnya menatap kami satu persatu dan menghela nafas. Ya sudah, kalau kalian punya banyak waktu, Abah akan cerita. Ceritain, Bah. Kami juga butuh istirahat yang cukup lama, jawab Gama. Abah mengambil sebuah gelas kaleng dengan lorek hijau dari balik gerobak warungnya dan datang kembali kepada kami dengan membawa kopi miliknya. Kami pun saling mengenalkan nama kami dan mencoba mengakrabkan diri dengan Mbah Jajang. Abah ini tinggal sendiri, sudah tidak punya keluarga, dan sudah benar-benar sebatang kara. Kimball terkejut saat Mbah Jajang membuka obrolannya dengan kalimat yang membuatnya terenyuh. Jadi Abah hanya tinggal sendirian? Mbah Jajang mengangguk, lalu tersenyum tipis kepada Kimball. Sepertinya hatinya menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. Terlihat jelas raut wajah Mbah Jajang yang sedikit memelas dengan garis ikhlas yang tergambarkan di bagian pipinya yang sudah keriput. Mbah Jajang pun akhirnya bercerita bahwa ia memang sudah tinggal di warung itu sejak masih muda. Ada beberapa maksud. Yang pertama,
karena ingin mengawasi siapapun yang memasuki hutan melalui jalur itu agar tidak celaka. Menurut Mbah Jajang, saat memasuki hutan itu tanpa maksud jahat, seharusnya seseorang tidak akan celaka. Oleh sebab itu, hutan ini disebut dengan hutan kematian. Ya bah, tanya Kimpul. Benar, hutan ini disebut sebagai hutan kematian karena sampai saat ini hutan itu masih menyimpan banyak misteri. Ada yang bilang hutan ini dulunya hutan pembuangan para demit, namun Abah sendiri belum mengetahuinya secara pasti mengapa hutan itu dijadikan sebagai tempat untuk pembuangan para demit. Kimpul langsung teringat dengan perkataan Banu Rasmi. Dia pernah mengatakan akan kisah kelam dari hutan kematian yang memang menjadi pusat sebagai pembuangan para demit yang tidak tunduk kepada orang-orang ningrat. Namun, jika cerita itu benar adanya, orang-orang ningrat mana yang membuang para demit di hutan kematian hingga kehadirannya sendiri memberikan ketakutan yang luar biasa bagi warga sekitar? Namun, hutan itu juga kadang dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan para manusia yang serakah. Manusia yang tidak cukup dengan apa yang dia miliki, kata Mbah Jajang. Sayangnya sudah banyak yang mengetahui keangkaran hutan itu. Mereka mencari sosok punden yang menurut mereka bisa memberikan ilmu pesugihan, pengasihan, bahkan kesaktian. Orang-orang seperti itulah yang akan dikalutkan di sana. Pada akhirnya mereka hanya akan tersesat kembali dengan linglung atau dimanfaatkan oleh sosok yang mengatasnamakan penunggu hutan itu. Tapi, apakah ada orang-orang ningrat yang sebelumnya pernah memasuki hutan ini? Tanya Kimpul dengan wajah penuh penasaran. Mbah Jajang tidak menjawab pertanyaan Kimpul. Ia memilih untuk terdiam dan tersenyum tipis ke arah Kimpul. Orang-orang ningrat? Tanya Gama. Aku diberitahu oleh salah satu abdi yang bernama Banu Rasmi jika hutan ini adalah hutan pembuangan para demit yang dilakukan oleh orang-orang ningrat. Jika rumor itu benar, itu berarti hutan ini ada keterkaitannya dengan orang-orang ningrat, terlebih lagi kepada musuh yang sekarang akan kita hadapi. Jelas Kimpul. Maksudmu Raden Sengkuni? Benar, Raden Sengkuni memiliki kekuatan yang benar-benar di luar manusia. Kabarnya, dia mampu memanggil para demit. Namun aku belum bisa memastikannya. Kopi yang masih panas dan suara burung hutan yang hinggap di warung menemani perbincangan kami. Mbah Jajang hanya menyimak penjelasan Kimpul tanpa mengomentari apapun. Sepertinya Mbah Jajang memang tidak ingin memastikan lebih dalam akan apa yang saat ini dipikirkan oleh Kimpul. Apa Mbah Jajang ini juru kunci? Tanya Gama penasaran. Bukan. Saya bukan orang sepenting itu, balasnya singkat. Mbah Jajang pun menyeruput kopinya sembari menikmati perbincangan dengan kami. Sepertinya cukup jarang ia bisa berbincang dengan orang lain di sana. Tidak cuma itu alasannya kan, Mbah? Budi yang sedari tadi diam sepertinya menyadari sesuatu. Entah mengapa aku merasa di dalam diamnya, Budi adalah orang yang peka dan teliti dengan apa yang ada di sekitarnya. Benar ucapan Nak Budi. Alasan utama saya berada di sini karena kisah dari leluhur saya. Kisah leluhur? Cahyo merasa tertarik dengan cerita itu dan masuk kembali ke dalam warung melalui jendela tempat ia mendengarkan sedari tadi. Mbah Jajang mengangguk sembari sedikit tersenyum, seolah senang dengan apa yang akan ia ceritakan. Kalian pernah dengar Tanah Para Pendekar? Kami saling menatap satu sama lain. Aku dan Gama sepakat menggeleng, tapi tidak dengan Cahyo, Budi, dan Kimpul. Tempat di mana pendekar terkuat berkumpul dan mempertaruhkan segalanya di pertempuran itu? Tanya Cahyo. Tempat mengerikan di mana berbagai ilmu berkumpul di satu tempat untuk saling diadu maupun saling diasah, tambah Budi. Tempat pusaka terkuat dipertontonkan dan harkat martabat dipertaruhkan. Eyang pernah bercerita soal ini, tambah Kimpul. Kimpul sedikit tahu akan cerita itu. Tidak heran jika apa yang baru saja dia paparkan benar-benar diketahui oleh Mbah Jajang. Rahasia yang memang dimiliki Mbah Jajang sangat mahal dan merupakan sebuah aset pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Banyak yang mengaku datang ke Tanah Para Pendekar, namun tempat yang mereka temukan hanyalah tempat di mana para pendekar dikumpulkan, tidak lebih.
jelas Kimpul. Bedanya apa dengan yang dimaksud Mbah Jajang? Tanya Gama. Maksud keberadaannya, jawab Budi. Budi menceritakan bahwa tanah para pendekar adalah ranah pertarungan yang muncul karena suatu maksud. Penentuan pemilik pusaka, perebutan tahta, pewarisan ilmu keramat. Tanah para pendekar akan terbuka memanggil semua yang pantas terlibat dari berbagai alam, dan tempat itu memberi berbagai sumber daya yang tidak masuk akal. Walau begitu, para ahli bela diri yang mengetahui cerita ini menganggapnya hanya sebagai cerita legenda saja. Tutup Budi dan bersambung. Nantikan bagian berikutnya.